keluarga sehingga pasien dibawa keluar dari rumah sakit ini, alasannya seperti apa? Alasannya begini, saya sebenarnya agak kaget juga kan, karena selama ini kan saya percaya sepenuhnya pihak gugus, pihak rumah sakit tentang kondisi anak dan fasilitas anak kan selama di karantina kan. Namun setelah saya ini kan baru kedua kalinya saya ke rumah sakit di tempat di mana anak saya di karantina kan. Tapi setelah sampai ke sana saya lihat wah menyedihkan juga. Yang bikin menyedihkan karena fasilitasnya rumah sakit regional itu kan dua, ada yang lama ada yang baru. Yang lama ini memang tidak berpenghuni kan. Tidak berpenghuni, maka oleh karena dia tidak berpenghuni, dia hanya satu kamar saat di situ mereka bertiga, satu kamar di sekelilingnya kosong semua kan, sudah lama tidak ditempati. Nah saya keluhan mereka ini kalau setiap malam terkadang mereka katanya ada makhluk halus kan, mencekam ya. Nah, ini kan tidak kondusif bagi anak yang konon ceritanya diponis berpenyakit sehat-sehat kan. Saya khawatir kalau dia lama bisa justru menambah penyakit baru lagi, bukan hanya penyakit fisik tapi rohani lagi kan, ketakutan apa, stres apa, apalagi anak saya ini sudah menjalani 20 hari di dalam 20 hari kan, dalam kondisi tidak ada gejala apapun. Dari ketiga anak itu tidak ada gejala, sehat mereka, dikurung di tengah-tengah gunung yang besar apa, tidak berpenghuni, malam sunyi senyap, di sekelilingnya pohon-pohon yang besar kan. Ketiga, yang saya bikin kaget lagi, mereka ini sudah lama tidak pernah ber-AC, sudah 3 hari lah kan, kepanasan, kipas angin tidak ada, AC tidak jalan kan. Saya bilang, loh, ini orang di karantina untuk mendapatkan kenyamanan kan, untuk di mana mereka bisa tempat tenang apa, untuk bisa pulih dari apa yang diponis mereka, walaupun ya secara jujur katakan tidak ada gejala sama sekali apapun kan yang muncul dari ketiga anak ini sejak anak itu datang sekitar 40 hari yang lalu kan, tidak ada gejala sama sekali. Saya bilang, wah kalau begitu mana aku di rumah saja kan, di rumah saya semua sendiri, insya Allah semua fasilitasnya jauh beda dengan apa yang ada di sini, nyaman dari sisi rohani, nyaman dari sisi fasilitas. Di sisi itu yang menyangkut masalah fasilitasnya. Setelah saya bincang-bincang juga dengan anak, ternyata juga mereka ini ada masalah dengan sistem pelayanan. Apa masalahnya? Terkesan kalau saya lihat di wawancarai anak-anak saya lewat HP apa, oh papa di sini tidak proporsional dia punya pelayanannya, tidak medisnya. Hasil swabnya sama, dokter berbeda versi kan. Yang lain petugas lain bilang negatif kan. Oh berikutnya ya petugas lain bilang positif. Ini kan tidak proporsional. Anak-anak menuntut bagaimana kasih saya hasil pemeriksaannya selama ini yang kami tuntut. Ternyata juga mereka juga tidak bisa memperlihatkan hasil pemeriksaan itu. Nah, setelah itu antara petugas dan petugas lain itu saling menyalahkan. Wah muncul kata-kata bohong itu kan, ini kan tidak proporsional. Berarti sampai saat ini hasil swabnya belum dikeluarkan? Sampai sekarang ini juga hasil swabnya saya belum tak persis karena tidak pernah juga. Ya adalah pernah dokter menelpon saya, oh hasil swabnya Pak positif, mohon maaf Pak, dia telepon saya, tapi sebelumnya itu sudah beredar bahwa negatif. Sebelumnya itu sudah beredar bahwa negatif. Ini juga saya tidak tahu karena beredarnya lewat WA kan. Ini dan anak-anak mereka meminta mana hasil pemeriksaannya dari awal sampai sekarang Pak. Mereka meminta tidak ada. Jadi anak-anak stres. Apa yang perubahan apa yang kita harapkan di sini kan? Kalau hasil pemeriksaannya saja tidak jelas kan, fasilitasnya juga serba terbatas apa. Jadi ini kan bukan justru menambah ketenangan, mendapatkan kesehatan, justru bisa mendatangkan penyakit baru. Apa itu? Stres itu penyakit baru. Bisa kalau kelewatan stresnya bisa kena penyakit mental lagi kan. Ini kan Masya Allah, kita bisa saling memahami kan kondisi anak seperti ini, maka diangkut apa ini kan anak mestinya harus dipahami. Anak ini butuh
ruang di mana mereka itu bisa bebas berekspresi kan. Namanya jiwa muda kan, sehat. Nah, mereka bisa katakanlah kebutuhan olahraganya terpenuhi, apa fasilitas olahraganya apa. Kayak di provinsi lain mereka difasilitasi serba lengkap apa. Lah di Sulbar ini saya lihat kan, masya Allah, ini hal yang saya bisa mohon kepada semua pihak agar ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk bisa lebih memandang lebih objektif lagi tentang masalah yang di Sulbar ini berkaitan dengan penanganan COVID ini. Jadi kesediaannya untuk melakukan isolasi mandiri ini Pak seperti apa? Ya, kesediaan saya untuk menyediakan perusahaan untuk menyediakan isolasi mandiri ya saya tetap ikut arahan. Kita ikut arahan pemerintah seperti apa arahan pemerintah, insya Allah tetap kita berusaha untuk menjalankan itu kan. Karena itu kan kebutuhan kita kan. Jadi harus dipahami bahwa apapun yang menjadi kebijakan pemerintah itu kebutuhan kami. Tapi tolonglah ini kami harus disadari juga bahwa kami ini, sekali lagi saya katakan, anak saya ini selama 40 hari tanpa gejala. Vonis pemerintah itu positif corona, luar biasa dahsyatnya kepada saya kan, termasuk kepada seluruh kampung ini kan. Kepada saya pribadi membunuh aspek sosial saya kan, dijauhi masyarakat kan, dicemooh di mana-mana apa, dijauhi masyarakat. Kalau kasus corona ini melebihi, kalau saya biasa pikir-pikir melebihi dari kasus kematian kan. Kalau kematian masih ada orang nengok apa, mungkin turut berbelasungkawa, tapi corona ini semua tetangga para menjauh, kampung-kampung para menjauh. Bukan hanya saya pribadi korban, tapi masyarakat di kampung kami juga korban. Ke pasar pun juga kasihan. Oh, dijauhi orang, tidak laku jual-jualannya karena apa? Oh, orang corona pada di Sampuang. Padahal ini tidak ada gejala sama sekali, tidak ada bencana yang di sini, tidak ada yang dirugikan. Yang dirugikan kami kan. Ini gagalnya pemerintah juga. Gagal pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada rakyat, kepada masyarakat apa kan. Kampung di sini terisolasi juga, mau ke kampung lain ditahan, tidak bisa kan? Jadi ini tanpa pemerintah membuat lockdown, kami sudah lockdown juga kan? Lockdown dipaksa kan? Tidak bisa keluar ke antar kampung, apalagi antar desa. Oh, susah sekali. Padahal jadi secara ekonomi saya punya warung tidak pernah ada pengunjung kan? Selama beberapa hari kan? Ini kan membunuh sekali kan? Saya buka kebun, bekerja di kebun pun orang pada jauh. Saya biasa berenung, masya Allah, ini kayaknya bukan dunia ini bukan untuk milik saya ini kan. Tapi kita mau kemana? Di mana-mana cerita seperti ini juga kan. Jadi ini mudah-mudahan ini duka seperti ini cukuplah di sini dan mudah-mudahan bisa semua masyarakat bisa memahami bahwa kondisi terakhir tentang COVID ini seperti ini kan. Dukungan masyarakat ya. Dari dukungan masyarakat sendiri Pak seperti apa? Dukungan masyarakat awalnya mereka ini ketakutan, tetangga-tetangga apa kan. Tapi setelah dia melihat realitas anak saya sudah 40 hari. Dan bukan hanya saya, semua yang terponis COVID itu, khususnya anak Timboro itu, tanpa gejala, sudah lebih 40 hari. Jangankan masyarakat sekitarnya, keluarganya, dirinya pun tidak ada gejala. Saya punya mama kan, ini mama saya sudah 70 tahun. 70 tahun. Sini Mak, sini. Nama. Jadi ini untuk realitas kita lihat. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Ada anak kecil. Anak mama saya ini punya penyakit paru-paru. Umurnya 70 tahun lebih. Waktu datang anak saya kan anak saya begitu datang, alhamdulillah dengan hasil wawancara saya dengan dia, pemeriksaannya bagus. Tidak ada gejala sama sekali, berangkat dari Surabaya, lewat bandara Surabaya, Makassar, bandara Hasanuddin, bandara anu tidak ada, kondisi badannya bagus apa kan, suhu badannya apa, tidak ada gejala sama sekali apa. Jadi kami berinteraksi seperti biasa. Karena memang belum ada vonis. Neneknya ini sering berpelukan, bercuma, malam kan cucunya baru ketemu, setahun baru ketemu. Tidak ada gejala pun sama dia kan. Jadi rasional kita berpikir ini, COVID ini ada apa di balik ini semua kan. Kok anak sudah 40 hari lebih tidak ada gejala apa kan. Tidak ada gejala. Jangankan kepada orang lain, kepada masyarakat, keluarganya sendiri, dirinya pun sendiri tidak ada gejala. Jadi saya baru bertanya, kami yang dijahati, bukan menjahati orang. Jadi tidak ada alasan siapapun di dunia ini, siapapun di muka bumi ini untuk memaksa kami kan.
Tidak ada alasan untuk masuk kami karena kami teraniaya, bukan menaniaya orang kan. Dengan itu tadi kehidupan sosial kami terganggu kan, ekonomi kami hilang. Itu sebuah penjajahan besar kan, penganiayaan kan. Siapa yang bertanggung jawab sini? Ada enggak tanggung jawab pemerintah kan? BLT sadar kemana-mana ada, tapi ada enggak sampai berapa persen? Saya sendiri korban, ada enggak? Nah, ada saya apa-apa kan. Jadi wajar kalau saya stres seperti ini, melihat kesalahan yang ada di fasilitas isolasi mandiri, isolasi yang ada di rumah sakit, keluhan-keluhan anak yang tidak beres, tidak proporsionalnya ada pelayanan di rumah sakit regional. Maka saya tarik kesimpulan, di dunia ini sepertinya susah kita mencari tempat perlindungan, karena ini kan COVID kita akui, isu mendunia, isu global kan. Tapi COVID yang ada di Sulbar ini aneh bin ajaib kan. Aneh bin ajaibnya seluruhnya tanpa gejala kan. Sampai 40 hari kan. Jangankan membahayakan masyarakat yang konon kita semua pengabdi masyarakat, membahayakan masyarakat sekitarnya, keluarganya, dirinya pun sendiri tidak ada gejala. Gejala apanya mau dipusingkan kalau tidak gejala kan. Nah, ini yang ditakutkan di gejala kan. Nah, ini yang ditakutkan gejala kan. Ini yang bikin aneh, dibilang COVID itu mematikan. Loh, mematikan ini anak tanpa gejala, apa yang mematikan? Bisa diisolasi, di karantina 1 minggu sembuh sendiri tidak ada obat. Apa yang mematikan kalau bisa sembuh sendiri tanpa obat? Ya kan? Dibilang mewabah, menyeluruh, siapa terjangkiti? Kan? Dirinya sendiri tidak ada gejala sama sekali apa kan? Apalagi orang sekitarnya. Jadi saya bersitegas bahwa berkaitan dengan anak saya ini, saya ambil dari rumah sakit regional untuk saya karantina sendiri. Itu saya sudah pikir aspek asas manfaat dan mudaratnya kan. Lebih besar manfaatnya kalau anak saya simpan di sini kan. Kenapa? Saya lebih fokus daripada di sana tidak terombang ambing, tidak jelas pelayanannya kan. Lah kan COVID ini tidak ada obatnya kan. Cuma nutrisi insya Allah mungkin lebih bagus. Saya punya nutrisi, saya ambil dari buah kebun sendiri, alami apa, vitamin saya bisa belikan sendiri yang harganya lebih mahal ketimbang yang dikasih mereka di regional itu. Yang di regional itu cuma 1003 biji itu vitamin C nya itu yang sejak dulu sudah dipakai kan, dari puluhan tahun yang lalu kan. Itu hasil dan itu ada buktinya kan. Dan insya Allah akan menyusul juga rekaman-rekaman dari anak-anak saya itu yang mereka rekam hasil komunikasi dengan Dokter Aba kan. Sekiranya itu. Nama lengkapnya Pak? Nama saya Pak Gusti Suropati. Orang tua Ashabul Kahfi. Nama anak? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi.